Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu akan membahas tentang Islam di tanah Jawa. Sebenarnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dimanapun berada, karena agama Islam adalah rahmatan lil alamin kepada umat seluruh dunia, itu tidak ada yang membedakan. Akan tetapi berbeda ketika Islam itu berada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang bermartabat kuat, yang telah berpegang teguh kepada adat istiadat nenek moyang, baik berupa agama maupun kepercayaan leluhur. Jadi, ketika para wali songo dan pembantunya menyebarkan agama Islam di Indonesia, itu tidak semata-mata mengganti adat yang bertentangan dengan Islam menjadi adat atau syariat yang sesuai dengan hukum agama Islam. Karena Islam adalah pendatang di negeri yang sudah mempunyai kepercayaan, Islam harus sopan. Jadi bagaimana para leluhur itu menyebarkan agama Islam dengan simpatik dan lemah lembut. Ibarat mengambil ikan di air tanpa mengeruhkan airnya. Contoh, ketika ada adat yang bertentangan, itu para leluhur wali songo itu membuang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, diganti dengan yang sesuai dengan syariat Islam. Dulu masyarakat Jawa itu ketika bersenang-senang atau mengadakan syukuran itu dengan memberi sesajen kepada roh leluhur dengan memakan makanan yang haram, dengan bermain-main wanita yang bukan mahramnya. Ini oleh Islam adatnya masih ada. Kalau syukuran itu mengadakan syukuran, tapi diganti, yaitu bacaannya mantra itu diganti dengan tahlil, makanannya itu diganti dengan makanan yang halal yang diniati sedekah. Intinya banyak masyarakat yang salah paham dengan adanya Islam Nusantara. Itu hanyalah istilah untuk menyamankan hati, bukan untuk membedakan ciri khas. Karena apa? Walaupun berbeda itu hanyalah berbeda di bidang ibadah ghairu mahdoh. Kita tahu bahwa ibadah ghairu mahdoh ialah ibadah yang tidak ditentukan tata cara dan waktunya. Yang penting intisari dari ibadah itu masih terjaga. Contoh, Nabi Muhammad mensyariatkan sunnah bersolawat. Di Indonesia, solawat itu diadakan dengan berjamaah, kemudian diakhiri dengan makan-makan. Intisarinya, walaupun berbeda caranya, itu tetap sama, yaitu apa? Menghidupkan sunnah Nabi yang telah hilang. Di mana masyarakat kalau bersolawat sendiri itu tidak atau malas, itu kita jadikan bersama-sama. Jadi lebih seru dan lebih istiqomah. Ya, itulah ilmu yang saya ketahui, yang saya pelajari mengenai Islam di Indonesia, di tanah Nusantara. Semoga bermanfaat. Ibadah yang tidak ditentukan tata cara dan waktunya. Yang penting intisari dari ibadah itu masih terjaga. Contoh, Nabi Muhammad mensyariatkan sunnah bersolawat. Di Indonesia, solawat itu diadakan dengan berjamaah, kemudian diakhiri dengan makan-makan. Intisarinya, walaupun berbeda caranya, itu tetap sama, yaitu apa? Menghidupkan sunnah Nabi yang telah hilang. Di mana masyarakat kalau bersolawat sendiri itu tidak atau malas, itu kita jadikan bersama-sama. Jadi lebih seru dan lebih istiqomah. Ya, itulah ilmu yang saya ketahui, yang saya pelajari mengenai Islam di Indonesia, di tanah Nusantara. Semoga bermanfaat.
Tradisi-tradisi Islam di Minangkabau. Yang pertama adalah upacara turun mandi. Upacara turun mandi merupakan salah satu tradisi tradisional masyarakat Minangkabau sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas lahirnya bayi di dunia, sekaligus memperkenalkannya atau mengarahkan kepada masyarakat sekitarnya. Yang kedua adalah Balimau. Balimau merupakan tradisi upacara mandi besar yang berada di sungai dalam membersihkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga adalah makan majamba atau makan barapak, merupakan salah satu tradisi makan besar, biasanya dilakukan di acara hari-hari besar Islam, upacara adat, atau upacara-upacara lainnya tertentu. Yang keempat adalah upacara Batagak Pangulum. Upacara Batagak Pangulum merupakan salah satu upacara besar yang biasanya dilakukan dalam melantik pemimpin baru yang ada di masyarakat Minangkabau, dan biasanya dengan dilakukan menyembelih hewan kerbau dan dilakukan selama 3 hari atau bisa seminggu lamanya. Kelima adalah upacara Batagak Kuda-Kuda. Batagak Kuda-Kuda merupakan salah satu rangkaian panjang yang ada di masyarakat Minangkabau, biasanya dilakukan dalam membangun rumah yang baru dan biasanya dilakukan dengan mengundang sanak famili yang ada di dekatnya. Yang keenam adalah Tabuik. Tabuik merupakan salah satu adat masyarakat Pariaman atau Sumatera Barat dalam memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain. Acara ini biasanya dilakukan selama seminggu dan acara puncaknya disebut dengan Tabuik Hoyak. Acara ini dilakukan setiap tanggal 10 Muharram pada setiap tahunnya. Yang ketujuh adalah Pacu Jawi. Pacu Jawi merupakan salah satu tradisi masyarakat Minangkabau setelah panen padi. Biasanya dengan dilombakan 2 ekor jawi yang tujuannya agar cepat subur atau gembur tanahnya agar ditanam selanjutnya. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah Pacu Itia atau balapan itik, merupakan salah satu tradisi masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Payakumbuh dan 50 kota. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dengan menebarkan itik atau melemparkan itik, dan di situ ada juri yang menentukan pemenang itik yang paling cepat menuju garis finish. Biasanya jarak tempuh itik ini kurang lebih adalah 800 meter. Yang selanjutnya yaitu tradisi Islam Melayu. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Melayu. Agama Islam di Semenanjung Melayu Kepulauan Nusantara menjadi agama baru sejak abad ke-7 Masehi. Kehadiran Islam ini dilatar belakangi oleh semakin ramainya kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bangsa Arab, Persia, dan Turki di Asia Tenggara. Agama Islam baru berkembang pesat di Kepulauan Melayu pada abad ke-13 dan 15 Masehi. Setelah berdirinya kerajaan Islam pertama di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Dua kerajaan ini selain sebagai pusat kegiatan perdagangan internasional, juga merupakan pusat penyebaran dan pendidikan Islam di Melayu. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan Islam di Melayu. Perkembangan Islam di Kepulauan Melayu membawa perubahan besar bagi jiwa dan semangat penduduknya, yaitu sistem nilai, pandangan hidup, dan gambaran dunia mereka. Perubahan itu mempunyai arti penting karena ia merupakan pembebasan dan belenggu mitologi yang sebelumnya menguasai pikiran bangsa Melayu.
Kedatangan Islam menyuburkan kehidupan intelektual melalui lembaga-lembaga pendidikan yang telah membuka pikiran bangsa Melayu dan membawa mereka ke arah perkembangan ilmu pengetahuan dan tradisi penggunaan akal secara lebih meluas. Kemudian yang ketiga, pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu. Menurut Muhammad Naqib Al-Atas di dalam bukunya yaitu Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu menjelaskan bahwa Islam mempunyai pengaruh yang amat besar, mendalam dan meluas di alam Melayu sehingga berjaya mencabut umbi pengaruh Hindu dan Buddha. Berikut ini di antara perkembangan peradaban Melayu yang dipengaruhi oleh Islam, yaitu bidang ekonomi, undang-undang, dan pemerintahan. Yang kedua bidang ekonomi, kemudian bidang bahasa dan sastra, yang terakhir bidang seni dan arsitektur.